Uji kinerja yang terhormat, perkenalkan, nama saya Triwayuni, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Hari ini, Senin, tanggal 19 Juli 2021, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran dengan materi pola bilangan deret aritmatika. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyaksikan video selengkapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan shalihan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, masih barisan ya. Oke, udah siap semua? Sudah. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan ya. Ada yang belum masuk? Alhamdulillah, berarti sehat semua. Ya. Untuk kali ini, kita bahas tentang barisan dan deret. Barisan dan deret dulu. Waktu SMP pernah diajari pola bilangan? Pola bilangan. Apa aja contohnya pola bilangan? Bilangan? Bilangan segitiga, boleh. Itu dimulai dari satu apa dua ya? Satu, tiga, terus 6. Ya, dan seterusnya. Terus apa pola bilangan? Dan ganjil. Terus pola bilangan? Genap. Kalau bilangan ganjil dari satu, terus terus 5. Ya, kalau genap 2, 4, 6. Ya, nah itu waktu SMP. Nah sekarang untuk barisan bilangan, sebelumnya saya sampaikan dulu untuk hari ini kompetensi dasarnya, yaitu menerapkan konsep barisan dan deret aritmatika. Yang aritmatika itu dulu ya. Udah di bawah buku semuanya? Oke.
indikatornya yaitu kita nanti bisa menentukan rumus untuk suku ke N dari barisan aritmatika. Terus juga jumlahnya. Nah, tujuannya kalian bisa menghitung suku ke N dari barisan aritmatika. Terus yang kedua, siswa dapat menentukan jumlah N suku suatu deret aritmatika. Misalnya, tadi pola bilangan apa? Yang ganjil aja dulu. Dari kan suku pertama 1, terus 3, terus 5. Nah, terus pertanyaannya nanti jumlah 10 suku bilangan ganjil itu berapa ya? Kan itu harus tahu. Ya kalau pertanyaannya cuma 10 suku lah, kalau banyak suku, misalnya 100 suku pertama bilangan ganjil lah, kan harus pakai rumus ya. Oke. Nah ini. Di rumah ada motor ya? Tentu saya punya orang tuanya ya. Oke, kalau di motor itu kan ada namanya apa itu? Speedometer. Oke, speedometer itu ada angkanya kan ya? Angkanya berapa aja itu? 20, 40, 60, 80. Nah, itu ada kan itu 0, 20, 40 itu kan ada aturannya ya. Dari 0 ke 20 terus tambah berapa lagi tuh? 20 ke 40. 20. Ya, seperti itu. Berarti itu membentuk pola barisan. 0, 20, 40, 60, 80, 100 gitu. Bertambah 20. Oke. Kalau kalian misalnya naik taksi, misalnya pertama kalian harus bayar biaya buka pintu, oke. Nah, biaya buka pintu misalnya 15.000 misalnya. Mungkin aja beda ya, ini kan cuma misalnya. Terus argonya per kilometer itu 2.500. Nah, misalnya kalian sudah berjalan 1 kilometer, berarti kalian harus bayar berapa? 7.500. Nah, kalau tambah 1 kilometer lagi 20. Kalau tambah 1 kilometer lagi 22.500. Kalau tambah 1 kilometer lagi 20.000. Nah, misalnya perjalanan kalian itu dari sekolah sini sampai ke rumah misalnya, itu tinggal berapa kilo, nanti ditambahkan gitu. Terus nih, misalnya entah itu siapa namanya, kalian misalkan nama sendiri ya, dia berjalan dari angka 3 terus dengan langkah sejauh 4 desimeter, tentukan bilangan yang memberikan 3 bilangan selanjutnya. Kan pertama 3, terus 7, terus 11. 3 bilangan selanjutnya berapa? 15. Ya. 15. Ya, kalau ini 3, 6, 9, 12. 3 bilangan selanjutnya berapa? 15, 12, 20. Itu bertambah berapa berarti? 3. Iya, berarti bertambah 3. Itu namanya apa? Selisih. Selisih bilangan yang berdekatan. Selisihnya 3 ya. Oke, contoh lagi. Ini 3 bilangan suku berikutnya berapa ya? 13. Ya. Berapa? 20. Ya. 16. Ya. Itu bedanya atau selisihnya 3. Nah, sekarang ke barisan aritmatik, itu berarti suku pertama. Misalnya dari ini tadi ya, 4, itu suku pertamanya berarti 4. Yang 7 itu berarti suku ke 2. 10 suku ke 3. Dan seterusnya sampai suku ke N. Nah, dari U1 ke U2 kan ada selisihnya. Terus dari U2 ke U3 ada selisihnya juga. Nah, dari U1 ke U2, U2 ke U3 dan seterusnya sampai ke UN, itu namanya selisihnya tadi namanya beda. Di sini dapat
Katakan bahwa beda itu U2 kurangi U1 atau U3 kurangi U2 atau U4 kurangi U3. seterusnya. Kalau beda itu secara garis besar dapat dirumuskan UN-1 gitu ya. Oke, U1 itu disebut A, U2 kan A tambah B. Terus kalau U3 A tambah 2B. Misalnya tadi bertambah 3 kan bertambah 6 terus bertambah 9 dan seterusnya gitu ya. Terus yang U4 berarti nah kan berarti ini 4, sini 4. Terus ini B-nya ini 3. Kan? Dan seterusnya sampai misalnya UN berarti kan ini 3 ini kan dari N ini 4 ya. 4 dikurangi 1, makanya N-1 kali B. Berarti di sini dapat dirumuskan UN sama dengan A plus N-1 kali B. Itu rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, secara definisi barisan aritmatika adalah suatu barisan ya suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berturutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan. UN itu suku ke N, A-nya suku pertama, B-nya beda, N-nya banyak suku. Oke, untuk selanjutnya contohnya gimana? B tadi beda ya. Oke, contohnya ini. Contoh pertama. Contoh pertama, ini ada barisan min 3, 2, 7, 12 dan seterusnya. Terus diminta menentukan suku ke-8 dan suku ke-20. Caranya gimana? Tadi kan rumusnya ini. Ini ya. N-nya berarti U, N-nya 8 dan 20. Berarti penyelesaiannya. Nah, suku pertamanya berapa? 3. Bedanya berapa? 5. Karena 2 kurangi min 3 itu ketemunya 5. Terus A dan B itu disubstitusi ke rumusnya tadi. UN A-nya min 3 ini plus N min 1, N-nya 8 ya. Kurangi 1 kali 5. Nih, suku ke-8 berarti N-nya kan 8. Terus min 3 itu A ditambah 8 kurangi 1 berapa? 7. Ya, 8 kurangi 1 dulu baru dikali 5 gitu ya. Ketemunya 7 kali 5 itu 35 terus dikurangi 32 itu suku ke-8. Yang suku 20 ya sama, cuma 20-nya dikurangi 1. 20 kurangi 1, 19 kali 5 berapa? 95 dikurangi 3. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya itu contoh kedua nih. Nah, coba kalian kerjain dulu yang ini. N-nya belum tahu, ditulis N aja. Ini N kali 6 berapa? Kan B-nya udah tahu, B-nya dicari dulu. A-nya berapa? Min 2. Bedanya berapa tuh? 3. Dari 1 kurangi negatif 2. Ketemunya 3, B-nya kan. Nah, berarti B-nya udah tahu, tinggal nyari N-nya. Berarti N kali 3 berapa? 3N. Terus min 1 kali 3? 3. Oke, Vicky mau nyusul, silakan dulu ke depan. Kalau enggak apa-apa ya.
UN sama dengan A plus M min 1 kali B. 40 plus N-nya belum tahu, ditanyakan ya. Bedanya berapa? Apa atasnya ditulis dulu A sama dengan berapa, B sama dengan berapa gitu. Oke. Makasih Vicky. Tadi pertanyaannya dari min 2 1 4 7 dan seterusnya sampai 40. Berarti A-nya min 2 ya. B-nya itu ketemu dari mana ya? Ketemu dari 2 kurang 1. Kan gini ya? Iya, kan main ketemu min plus ya. Berarti 3 gitu. Terus UN-nya 40 min 2 terus ini ya. 3 dikali N itu 3M min 1 kali 3 yang min 3. Terus min 3 sama min 2 itu min 5. Nah, ini. Ada yang ketemu yang lain ini? N-nya berapa? N-nya begini 15. Terus yang lain? Ada yang ketemu yang lain? Belum. Oke, ini. Nah, dari sini ini min 3 sama min 2 itu dikali atau dijumlahkan? Kamu utang 2 terus utang lagi 3 berapa? Berapa ini? Lumayan ini. Kan gitu. Sama dengan berapa tadi? 40 ya. Terus dan berarti 3N sama dengan min 5-nya beda. Iya. Berarti 45 bagi 3 gitu. 15. Itu maksudnya ya. Kalian baca ini dulu. Oke, ya kayak gitu. Ini benar. Cuma mungkin bilangnya di sini kok bisa gitu. Cukup ke N atau mencari N-nya. Kita lanjutkan. Ditulis dulu yang belum. Kalau nggak paham tanya ya. Kalau sudah kita lanjutkan. Nah, hari ini penilaiannya saya ambil dari LKPD nanti ya. Jadi ada keterampilan pengetahuan. Nanti kalian membentuk kelompok. Satu kelompok 4 orang aja. Jadi kalau ini jadi 4 kelompok ya. Nanti dikasih kelompoknya namanya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Untuk mengerjakan LKPD. Tapi sebelum itu kita lanjutkan dulu. Nah ini jawabannya nih. Bedanya 3, UN-nya 40. Nah, 40 sama 3N min 5, min 5-nya kan beda 3N. Nah, itu N-nya 15 gitu ya. Selanjutnya kita akan mencari deret aritmatik. Deret itu maksudnya jumlah ya. Kalau di sini deret aritmatik itu dirumuskan dengan SN. Nah, deret aritmatika itu misalnya tadi kan barisannya U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, kalau jumlahnya berapa ya sampai UN itu namanya SN. Nah, dari UN tadi kalau menghitung jumlahnya SN-nya itu U1 tambah U2 dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rumusnya itu apa, kalian mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah saya bawakan. Kalian silakan membentuk kelompok, susun mejanya.
kelompok 1 jangan lupa tulis anggotanya. Semuanya harus kerja ya. Jadi dibagi aja. Kamu yang pertama, kegiatan pertama kan ada beberapa kegiatan nih. Ya kerja sama. Kalau nggak tahu. Lima tambah 15 dong. Enggak 50. Saya 50. Sini sih. Enggak iya. Anak tangga pertama adalah 20. Kolomnya itu isi. Adalah bukan rumusnya, pengertiannya. Oh, pengertian. Barisan Aritmatika yang mempunyai apa Berisi. Beda sama, ini tadi memiliki beda yang sama. dari gambar tinggi tuh. Nah, dan seterusnya itu ditulis lagi. Berapa ini? 3 tambah 15, tambah 15 lagi, tambah 15 lagi. Itu boleh. Mau panjang itu boleh. Kita mau pakai rumus Tambah 15 125. Oh, itu yang 8 berapa? 7. Itu di sini. 125 9. Ini ngitungnya dari sini atau selesai? Aku 7-nya 110. Terus aku 55. Dari situ yang dicarinya udah 80. Ini berarti pakai dengan bunga seperti membuktikan ada matematika itu SN sama dengan apa? Jadi SN sama dengan saya tadi yang deret aritmatik atau SN. Sebelum kalian mengerjakan bagian yang deret aritmatik, oke. Deret aritmatik atau SN adalah ini. Kan tadi barisan itu U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN. Itu suku-suku dari barisan aritmetik. Lah SN-nya jumlahnya kan berarti U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Tinggal pertanyaannya nanti N-nya berapa kan gitu. Nah, dari SN ini rumusnya adalah SN sama dengan kasih contoh dulu. Nih, barisan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan jumlah kelima suku barisan tersebut. Berarti berapa? 2 tambah 5 tambah 11. Ya, berapa kah? Kalau mau tahu ini gini, Pak, kalau pakai rumus berarti kan S5 ya, itu kan ada 5 ya, 52, 5, 8, 11, 14, kan ada 5 suku, ya kan? Berarti S5, berarti 5 suku pertama itu jumlahnya berapa? Kan berarti S5 tuh. Berarti 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14. Nah, S5-nya untuk yang kedua, kan tadi bingung baca itu yang kegiatan berapa? Setelah UN kan ada persamaan 1, persamaan 2 lah. Yang persamaan kedua kan ini dibalik aja, 14 duluan ditulis. Nih 14 duluan ditulis, terus 11, 8, 5, 2. Selanjutnya dijumlahkan. Nah, dijumlahkan. S5 tambah S5 berarti 2. S5 sama dengan 2 tambah 14 itu 16. 5 tambah 11 juga 16. Iya, 8 tambah 8? 16. Nah, ini yang sesuai nih, yang urutan maksudnya gitu ya. 11 tambah 5 juga 16. 14 tambah 2 berarti 16-nya ada berapa? 5. Berarti 5 kali 16 dong. Lah, berarti S5
S5-nya 5 kali 16 dibagi ini 2. Berarti ini nih 40. Iya 40. Ini S ya maksudnya ya. D itu maksud saya itu deret. Nah, dari sini dapat disimpulkan Sn itu berarti setengah N kali A plus UN. UN tadi N nih. Sn itu kan jumlah, A nya suku pertama, B itu beda, UN itu suku ke N. N sendiri banyaknya suku. Sn itu setengah N atau boleh N per 2 gitu juga boleh, kali 2A plus N min 1 kali B. Nah, dari situ itu berarti rumusnya Sn ya. Di buku juga ada. Nah, dari sini kalian berarti bisa mengerjakan kegiatan yang selanjutnya. Untuk yang oke, yang pertama dibaca soalnya jika tinggi anak tangga pertama adalah 20 cm, maka tinggi anak tangga kedua bertambah 15 cm sehingga menjadi 35 cm. Anak tangga ketiga tingginya adalah 50 cm dan seterusnya, selalu bertambah tinggi 15 cm untuk tangga selanjutnya. Jika disusun urutan bilangan tersebut adalah 20, 35, 50 dan seterusnya. Beda setiap dua bilangan yang berdekatan pada barisan adalah tetap, yaitu 15. Dari masalah di atas, maka dapat dilihat pada tabel berikut. Tangga pertama, tinggi tangga yaitu 20 cm, beda tangga 15. Tangga kedua, tinggi tangga 35 cm, beda tangga 15. Tinggi tangga ketiga, tinggi tangganya 50 cm, beda tangga 15. Tangga keempat, tinggi tangganya 65 cm, beda tangganya 15. Jadi barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih beda yang sama atau konstan, yaitu 15. 5 kali 50? 15. Ya, yang ini? 15. Ini? 15. Berarti ini kan sebagai selisihnya atau beda. Konstan atau tetap, yaitu 15. Kalau dia kaki seperti itu. Oke, yang kedua dari kelompok 1. Menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Dari gambar tinggi tiap anak tangga tersebut disusun barisan bilangan 20, 35, 50, dan 65, di mana secara umum dituliskan U1, U2, U3, U seterusnya sampai UN. U1 sama dengan A sama dengan 20, U2 sama dengan 35, U3 sama dengan 50. Maka tentukan U7 dan U10. Jadi susunan barisan bilangan 20, 30, 35, 50, 65, 80, 95, 110, 125, 140, 155. U7 sama dengan 110 dan U10 sama dengan 155. Selanjutnya tentukan U80. Karena terlalu rumit untuk menyusun hingga suku ke 80, temukan rumus untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika tersebut. Rumus UN sama dengan A ditambah N min 1 kali B. U80 sama dengan 20 ditambah 79 kali 15 sama dengan 20 ditambah 1185 sama dengan 1205. Jadi barisan 20, 35, 50 dan seterusnya, di mana U1 sama dengan A sama dengan 20, beda sama dengan B sama dengan 15. Maka
N1 UN sama dengan 20, pola 20. N2 UN sama dengan 35, polanya 35 sama dengan 20 tambah 1 kali 15. N3 UN sama dengan 50, polanya 50 sama dengan 20 ditambah 20 ditambah 2 kali 15. Untuk N4 UN sama dengan 65, jadi polanya 65 sama dengan 20 ditambah 3 dikali 15. Dan demikian pula untuk seterusnya. N7 UN sama dengan 110, polanya 110 sama dengan 20 ditambah 6 kali 15. N10 UN sama dengan 155, polanya 155 sama dengan 20 ditambah 9 kali 15. Jadi rumusnya UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Karena A sama dengan 20 dan B sama dengan 15, maka diperoleh N sama dengan A plus N-1 kali B. Oke, apa dulu buat kelompok 1? Dulu 125. Dia. Ini kan air. Terus apa U1? U1. Ini U2. U2 ini kan 20 nih U1-nya. Terus ini kan berarti 20 tambah 15. 1 kali 15. Ini kan sebagai U3. Ini ya. 2 kali 15. 4 20 tambah 3 kali 15. Terus U5-nya 20 tambah 4 kali 15. Ini oh 6 5 kali 15 dan seterusnya kan gitu. Nah ini kalau U1 kan 20, U2 kan berarti ininya jadi 1, berarti 2 kurang 1 nih kan 2 kurang 1 ya ini 3 ya 3 kurangi 1 ini 4 kurangi 1. Nah makanya ketemu N nya tinggal berapa? Kalau N-nya 5 kan berarti ya 5 kurang 1 kan gitu. Berarti udah ketemu rumusnya itu. Pertanyaannya U80 tadi ketemunya berapa? Kalau U80 berarti A-nya 20 ditambah 80-nya dikurangi 1 terus dikali 5 berarti 20 tambah 79 kali 15 yang B itu tadi udah tahu kan ya, SN apa tadi? N per 2 A berapa kan gitu. Udah yang itu? Yang bagian itu? Belum ditulis dulu lah nilai U20 nya berapa gitu. Ini disebut delete atau SN.
Sampai sini bisa ya menentukan deret aritmatika atau jumlah pertama dari barisan aritmatika. Apa dulu buat Zina? Bukan atas nama kelompok boleh. Oke, soalnya. Nanti akan dikumpulkan, tapi sebelumnya dibenerin dulu sesuai barunya masing-masing. Kita refleksi. Masing-masing sudah presentasi mewakili kelompoknya masing-masing. Apa buat kita sendiri? Nah, untuk penilaian selanjutnya nanti kalian kerjakan latihan di buku paketnya ya. Nah itu nanti pertemuan itu kita dikumpulin tugasnya itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak. Alhamdulillah. Oke, untuk hari ini apa yang bisa disimpulkan? Perubahan atau hubungan dari barisan aritmatika adalah suku barisan aritmatika bisa ditentukan jika suku pertama dan bedanya diketahui. Untuk SN. Ya, berarti hari ini kita udah tahu cara menentukan suku ke N dari barisan aritmatik dan jumlah N suku pertama dari barisan aritmatik. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tadi PR-nya ya yang latihan di buku paket. Pertemuan selanjutnya kita sesuai rutanya itu harusnya membahas tentang barisan dan deret geometri. Itu. Oke. Terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini. Silakan dikumpulin dulu KPD-nya tadi. Berdoa dulu ya. Siapa berdoa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.